Ke informasi lainnya pemirsa, aksi kejar-kejaran terjadi saat penggerebekan sarang narkoba di pemukiman padat di kawasan Mangkubumi, Medan, Sumatera Utara. Polisi sempat terlibat pengumpulan dengan seorang pengedar hingga lompat ke sungai. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan sarang narkoba di kawasan Mangkubumi, Kota Medan, Sumatera Utara. Bahkan sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat melompat ke sungai untuk menghindari kejaran petugas. Meski demikian, polisi berhasil menangkap 9 pelaku yang merupakan penjual dan pemakai narkoba. Polisi juga menyita 7 paket sabu siap edar, puluhan alat hisap, serta sejumlah uang. Dalam aksinya, pelaku menyamarkan lokasi transaksi di sebuah hunian kos 2 lantai, serta bedeng terbengkalai di pinggiran sungai. Dua modus yang berbeda, di mana di belakang media ataupun teman-teman rumah yang notabene sebagai kosan di lantai 2, di lantai 1 itulah mereka jadikan sebagai basis penjualan sabu-sabu di 9 pelaku terjaring dibawa ke Polrestabes Medan guna penyidikan lebih lanjut. Polisi pun mengejar pemasok untuk memutus rantai peredaran narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap, Anyus melaporkan. Dua balita tak sengaja terkunci dalam kamarnya di perumahan Grand Duta City, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sesaat setelah pintu dibongkar damkar, sang ibu yang panik langsung memeluk kedua anaknya. Sebelumnya tim Damkar menerima laporan orang tua karena 2 anak mereka terkunci dalam kamar selama 1,5 jam. Rupanya salah satu anak yang berusia 2 tahun tak sengaja mengunci pintu dari dalam. Petugas akhirnya membuka paksa pintu dengan mencungkil menggunakan lingkis. Kurang dari 5 menit pintu akhirnya terbuka. Kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi aman dan selamat. Para orang tua pun dihimbau untuk lebih berhati-hati saat meninggalkan anak di dalam rumah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, Anyus melaporkan. Asik berbelanja daster di tengah ramainya pengunjung, seorang wanita asalkan dari Sulawesi Tenggara menjadi korban pencopetan di Pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku diduga ibu dan anak membawa kabur uang tunai 7 juta rupiah, uang asing pecahan $100, serta sepasang cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah lebih. Aksi kejahatan itu terekam kamera pengawas. Korban dipepet seorang ibu saat berbelanja. Pelaku diduga ditemani anak laki-lakinya dan langsung pergi usai berhasil menggasak dompet dalam tas korban. Korban baru sadar saat beralih ke toko lain untuk membeli pakaian dalam. Pasca peristiwa itu, anak korban melapor ke Polsek Metro Tanah Abang. Tim Opsnal Reskrim Polsek Tanah Abang telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Berbekal hasil rekaman, petugas juga langsung melakukan pengejaran terhadap komplotan copet ibu dan anak yang telah dikantongi identitasnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Tawuran antar pelajar terjadi di Jalan Raya Irigasi Cijengkol, Jogol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, seorang pelajar tewas di lokasi, sementara 2 pelajar lainnya kritis. Korban tewas dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Sementara korban luka dirawat di RSUD Cilengsi. Usai diotopsi, korban dibawa ke rumah duka dan langsung disambut histeris keluarga. Korban tewas dimakamkan di belakang rumah. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Warga Kampung Jati, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jasad pria dalam kondisi hangus terbakar. Jasad tersebut diketahui ditemukan setelah warga memadamkan api di sebuah lahan kosong. Jasad korban ditemukan di antara tumpukan limbah kayu yang hangus terbakar. Polisi yang tiba di lokasi kejadian kesulitan identifikasi korban karena kondisi seluruh jasad hangus terbakar. Polisi juga belum menemukan identitas, pakaian maupun barang milik korban. Rekaman CCTV di sekitar lokasi turut diperiksa, namun belum ditemukan aktivitas mencurigakan yang mengarah ke TKP. Gitu kena dengkolnya, mayat dah, ya udah ambil Pak RT gitu, udah kita singkat gitu. Yang macul itu ibu berarti? Bukan. Oh. Jadi saya enggak, itu siapa bocah enggak, pokoknya minta tolong ya Bu ya. Gelap gulita, pokoknya saya judulnya menyelamatkan api supaya jangan merembet. Kok ternyata ada mayat. Gitu.
Petugas kepolisian Polsek Tambun Selatan belum dapat pastikan apakah korban meninggal dibunuh atau karena kebakaran. Penyebab kematian korban menunggu hasil otopsi dan pemeriksaan forensik. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencurian ditangkap polisi bersama 7 sepeda motor curiannya di Tangerang Selatan, Banten. Kepada polisi, ia juga mengakui gunakan uang hasil kejahatan untuk membeli narkoba. Tim Satreskrim Polsek Benda menangkap AST pencuri motor di rumahnya, kawasan Jurumudi, Kota Tangerang, Banten. Pelaku pun tak berkutik saat digerebek polisi. Tersangka adalah residivis kasus serupa dan baru keluar penjara pada tahun 2024 lalu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku kerap menggunakan uang hasil kejahatan dari penjualan sepeda motor untuk foya-foya, termasuk membeli narkoba. Pelaku pun terancam hukuman 7 tahun penjara. Pelaku adalah salah satu residivis yang pernah ditangkap di wilayah Polres Metro Tangerang Kota. Pelaku melakukan perbuatannya 2 orang. 1 orang sudah tertangkap. Sebelumnya aksi tersangka AST bersama rekannya JHN mencuri sepeda motor terekam kamera CCTV di wilayah Benda dan Batu Ceper. Pelaku diketahui telah puluhan kali mencuri sepeda motor. Polisi telah menyita 7 unit sepeda motor yang belum sempat dijual. Di Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 pelaku komplotan pencuri sepeda motor yang meresahkan warga di Tambora, Jakarta Barat dibekuk polisi. Uang hasil penjualan sepeda motor curian digunakan para pelaku untuk berfoya-foya. Itu warna biru rumahnya di atas, Pak. Lu udah belum? Video udah belum? Udah, video. Di atas mana? Di atas semua. Atas paling pojok warna kiri, Pak. LR, pencuri sepeda motor yang tengah tidur, ditangkap tim Tiger unit Reskrim Polsek Tambora di tempat persembunyiannya, Jalan Setiakawan, Gambir, Jakarta Pusat. Selain itu, petugas juga menangkap pelaku lainnya, RN, berikut barang bukti sejumlah kunci letter T. Kedua pelaku menjual sepeda motor yang dicurinya seharga 5 juta rupiah dan uang hasil penjualan digunakan untuk berfoya-foya. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam 7 tahun penjara. Untuk motor tersebut sudah dijual, kemudian uangnya itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk bersenang-senang. Dijualnya berapa duit, Pak? Untuk motor, Pak? Dijual sekitar 5 jutaan. Sebelumnya, aksi 2 pelaku komplotan spesialis kendaraan bermotor terekam CCTV di kawasan padat penduduk, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dalam waktu singkat, kedua pelaku membawa kabur sepeda motor warga. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, aksi kejar-kejaran terjadi saat penggerebekan sarang narkoba di pemukiman padat di kawasan Mangkubumi, Medan, Sumatera Utara. Polisi sempat terlibat pengumpulan dengan seorang pengedar hingga lompat ke sungai. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan sarang narkoba di kawasan Mangkubumi, Kota Medan, Sumatera Utara. Bahkan sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat melompat ke sungai untuk menghindari kejaran petugas. Meski demikian, polisi berhasil menangkap 9 pelaku yang merupakan penjual dan pemakai narkoba. Polisi juga menyita 7 paket sabu siap edar, puluhan alat isap, serta sejumlah uang. Dalam aksinya, pelaku menyamarkan lokasi transaksi di sebuah hunian kos 2 lantai, serta bedeng terbengkalai di pinggiran sungai. 2 modus yang berbeda, di mana di belakang media ataupun teman-teman, rumah yang notabene sebagai kosan di lantai 2, di lantai 1 itulah mereka jadikan sebagai basis penjualan sabu-sabu di 9 pelaku terjaring dibawa ke Polrestabes Medan guna penyidikan lebih lanjut. Polisi pun mengejar pemasok untuk memutus rantai peredaran narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Acara pengajian warga di Jalan Karyamasa, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mendadak ricuh. Seorang pria yang mengemudikan mobil berupaya menerobos jalan yang sebagian ditutup karena pengajian. Warga kemudian menegur dan meminta pelaku menghentikan kendaraan. Pelaku kemudian turun dari mobil dalam kondisi emosi dan melempar warga menggunakan botol minuman keras. Tak hanya itu, pelaku juga mengambil sebilah parang dari mobil. Akibatnya seorang warga menjadi korban dan alami luka pada tangan dan pundak. Pelaku pun menjadi sasaran amukan warga hingga mengalami sejumlah luka. Keduanya kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
Pelaku diduga berada di bawah pengaruh minuman keras. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman Anyus melaporkan. Pemirsa, nyasar saat hendak kabur dari kejaran polisi, 3 bocah pembobol toko di pusat perbelanjaan di Padang, Sumatera Barat justru masuk markas TNI. Saat diinterogasi, mereka mengaku belajar membobol toko dari game online. Tiga bocah ini nyasar masuk ke markas TNI AL karena panik saat kabur dari kejaran polisi setelah rekaman video aksi membobol 10 toko di Mall Plaza Andalas Padang viral di media sosial. Pasca diamankan di Mako TNI AL, ketiga pelaku selanjutnya diserahkan ke petugas kepolisian dan diboyong ke Mapolresta Padang. Dari hasil pengembangan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan berupa 6 unit ponsel, uang tunai 16 juta rupiah, serta 1 unit sepeda motor yang dibeli dari uang hasil pencuri. Sebagian uang hasil curian telah dihabiskan para pelaku untuk bermain game online di warnet. Mirisnya, ketiga pelaku pernah 3 kali diamankan massa karena mencuri kotak amal. Mereka mengaku belajar strategi membobol toko dari permainan game online. Menginformasikan ke kita sehingga kita berkoordinasi dan mendatangi, dan ternyata benar yang anak-anak atau 3 orang bocah yang masuk ke markas komando daerah 2 tersebut merupakan pelaku yang teridentifikasi melakukan pencurian di Plaza Andalas. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap secara utuh rangkaian pencurian, termasuk peran masing-masing pelaku dan keberadaan barang hasil kejahatan lainnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar Anyus melaporkan. Pemirsa, 2 anak di bawah umur di Belitung Timur, Bangka Belitung ditangkap polisi lantaran sengaja membakar lahan di pinggir jalan dekat permukiman warga. Aksi keduanya ini terekam kamera CCTV milik warga. Kamera pengawas merekam 2 pria berboncengan sepeda motor berhenti di pinggir jalan lalu menyulutkan api di rumput kering. Setelahnya pemotor itu berlalu begitu saja meninggalkan api yang membesar. Ironisnya, aksi tersebut cukup dekat dengan permukiman di Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Berbekal hasil rekaman CCTV, polisi menangkap kedua pelaku yang ternyata masih berusia 16 dan 17 tahun dan berstatus pelajar. ABH dengan inisial ZB 16 tahun, kemudian MR 17 tahun yang diduga melakukan pembakaran lahan. Adapun TKP tadi kami sampaikan di Jalan Pelamboyan 3, Dusun Purisan Jaya, RT 01, RW 01. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang digunakan saat kejadian, serta sepeda motor. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif para pelaku melakukan pembakaran. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Haryanto Anyus melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran yang melanda kampung adat Sade di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, uang tabungan sebesar 100 juta rupiah ikut hangus terbakar. Uang yang masih utuh hanya tersisa 7 juta rupiah. Duka warga Kampung Sade tidak hanya kehilangan rumah, namun juga harta dan barang berharga yang hangus akibat kebakaran. Seperti yang dialami salah satu warga, harus kehilangan uang tunai yang dikumpulkan sejak puluhan tahun lalu. Uang 100 juta, cuman ini yang bisa diselamatkan. Namun saat membersihkan rumah pasca kebakaran, sejumlah uang tersebut ditemukan anak korban dan aparat TNI dengan kondisi tidak utuh akibat kebakaran. Uang yang ditemukan mulai dari pecahan 2 ribuan hingga 100 ribuan. Warga mengaku pecahan uang tersebut ditabung sejak tahun 2000-an dari hasil menjahit dan menabuh alat musik tradisional di Kampung Sade. Ini tidak bisa diselamatkan sama sekali. Dari jumlah perkiraan uang ratusan juta yang terbakar, uang yang ditemukan sekitar 7 juta rupiah. Dengan kondisi 5 juta sudah terpotong setengah dan 2 juta masih utuh. Selanjutnya, uang bekas kebakaran akan coba ditukar di bank dengan harapan dapat diganti. Di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Hema Widiawati melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan ini masih terus terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Ikon wisata andalan di Kabupaten Nrekang rusak parah. Kobaran api melahap hutan dan lahan warga hingga sekitar 10 hektar.
Angin kencang, rumput dan ranting pohon kering di musim kemarau sejak beberapa bulan terakhir diduga menjadi penyebab munculnya sumber api. Di Parepare, kebakaran hutan dan lahan dengan cepat meluas hingga nyaris merembet ke pemukiman warga. Warga sempat panik dan langsung berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Warga menduga ada oknum yang sengaja membakar untuk membuka lahan. Sementara kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kalimantan Tengah kian tak terkendali. Data BPBD per 24 Agustus 2026 ada 451 lokasi kejadian. Lahan terbakar 1.460 hektar lebih. Kondisi serupa terjadi di Palangkaraya. Api yang membesar semakin mendekati permukiman. Kondisi ini menimbulkan kabut asap pekat yang mengancam kesehatan warga sekitar. Kebakaran lahan juga masih terjadi di Jambi. Saat ini total kebakaran hutan dan lahan di Jambi mencapai hampir 1.000 hektar tersebar di beberapa kabupaten. Kebakaran lahan berpotensi memicu kabut asap dan membahayakan kesehatan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pesawat militer diduga milik TNI Angkatan Laut tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan. Otoritas bandara masih menyelidiki penyebab insiden itu. Pesawat jenis Casah diduga milik TNI Angkatan Laut tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Insiden ini terjadi sekitar pukul 11.25 WITA di landasan pacu utara selatan atau runway 0321. Petugas bandara termasuk personil pemadam kebakaran langsung menuju lokasi untuk mengantisipasi kondisi darurat. Sementara itu, meski terjadi insiden, pihak bandara memastikan operasional penerbangan tetap berjalan normal. Sehari sebelumnya, pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara juga tergelincir di runway 13 sisi barat Bandara Sultan Hasanuddin. Saat mendarat, pesawat gagal berhenti dan meluncur keluar ujung landasan pacu. Insiden ini terjadi pada Senin pagi di landasan pacu sisi barat runway 13. Sementara informasi terkait penyebab kejadian dan kondisi pesawat masih menunggu hasil penanganan serta keterangan resmi dari pihak berwenang. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dua balita tak sengaja terkunci dalam kamarnya di perumahan Grand Duta City, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sesaat setelah pintu dibongkar damkar, sang ibu yang panik langsung memeluk kedua anaknya. Sebelumnya, tim damkar menerima laporan orang tua karena dua anak mereka terkunci dalam kamar selama 1,5 jam. Rupanya salah satu anak yang berusia 2 tahun tak sengaja mengunci pintu dari dalam. Petugas akhirnya membuka paksa pintu dengan mencungkil menggunakan linggis. Kurang dari 5 menit, pintu akhirnya terbuka. Kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi aman dan selamat. Para orang tua pun dihimbau untuk lebih berhati-hati saat meninggalkan anak di dalam rumah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas iNews siang hari ini. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.